Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Salsa Salsabila dengan NIM 12016210046 dari kelas 2 BP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan bagaimana penggunaan tanda baca kurung dan tanda baca kurung siku untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 117 mata kuliah perencanaan bahasa. Nah, teman-teman pasti tidak asing kan dengan tanda baca kurung dan juga tanda baca kurung siku yang seperti ini, yang ada sikunya gitu. Nah, kira-kira penggunaannya itu apakah ada aturan khususnya atau perbedaannya itu apa gitu, digunakan ketika dalam jenis kalimat seperti apa atau ada ketentuan seperti apa gitu dalam penggunaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan kedua tanda baca tersebut. Dimulai dari penjelasan penggunaan tanda baca kurung yang seperti ini. Jadi tanda baca kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan dan padanan kata asing. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan salah satu contoh kalimatnya seperti yang berikut ini. Pada kalimat pertama yang berbunyi, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau disingkat dengan UKBI. Nah, fungsinya tanda kurung di sini untuk mengapit keterangan singkatan UKBI dari kata Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang biasa disingkat dengan kata UKBI seperti itu. Kemudian di kalimat yang kedua itu ada yang berbunyi banyak pengaruh atau influencer yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. Kata influencer di sini merupakan padanan kata asing. Jadi fungsinya tanda kurung di sini untuk mengapit tanda atau kata influencer yang merupakan padanan kata asing seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan keduanya, tanda kurung atau tanda baca kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau kalimat penjelasan yang bukan dari kalimat utama. Di sini ada dua contoh kalimat yang akan saya jelaskan bagaimana tanda baca kurung itu digunakan. Pada contoh kalimat pertama yang berbunyi puisi Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Nah, di sini terlihat kalimat nama tempat yang terkenal di Bali itu merujuk pada kata Ubud yang berada dalam tanda petik. Fungsinya tanda kurung di kalimat nama tempat yang terkenal di Bali ini untuk memperjelas yang bukan bagian kalimat utama, yakni kata Ubud tersebut. Kata Ubud tersebut dijelaskan dengan tanda kurung atau dengan kalimat yang ada di tanda kurung tersebut, yakni Ubud itu sebagai nama tempat yang terkenal di Bali. Kemudian di contoh kalimat kedua berbunyi keterangan itu dalam atau lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Nah, itu di sini, kata itu di sini itu bukan kalimat dari kalimat utama, jadi diperjelas lagi dalam dengan menggunakan kalimat yang ada dalam kurung atau yang diapit oleh tanda kurung seperti itu untuk memperjelas dari kata itu seperti itu. Kemudian ada aturan yang ketiga, yakni tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, jadi kata yang ada di dalam kurung itu bisa dihilangkan atau bisa digunakan tanpa mengubah makna kalimat itu sendiri jika kata itu dihilangkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contoh kalimat yang berikut ini. Oke, dalam contoh kalimat yang berikutnya ini
Bisa dilihat di sini kata bus dan kota berada dalam kurung. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Apabila kata bus dan kota di sini dihilangkan dalam kedua kalimat ini, maka tidak akan merubah maknanya, seperti itu. Kemudian aturan terakhir, tanda baca kurung maksud saya digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah. Jadi tanda baca kurung ini digunakan untuk beberapa poin dalam kalimat yang diperlukan untuk menjelaskan sebuah rincian seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contohnya seperti berikut. Pada dua kalimat ini merupakan kalimat yang perlu diperjelas dengan sebuah rincian atau poin-poin. Nah, tanda kurung di sini berfungsi untuk menjadi penanda bahwa poin-poin dari kalimat yang harus dijelaskan menurut rincian yang ada sangkut pautnya dengan kalimat utama, seperti itu. Nah, teman-teman udah tahu kan bagaimana penggunaan tanda baca kurung yang seperti ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tanda baca kurung siku yang bentuknya seperti ini, kurang lebih. Pokoknya ada sikunya. Nah, aturan yang pertama ini, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan yang berada dalam naskah utama. Untuk lebih jelasnya, tanda kurung siku ini untuk memberi penanda kalau misalkan kita sedang mengedit suatu teks atau suatu kalimat gitu dalam suatu paragraf gitu. Untuk menjelaskan jikalau kalimat ini kurang atau tidak tepat untuk digunakan, seperti itu. Yang aturan kedua ini, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Jadi kalimat atau kata yang ada di tanda kurung siku itu berfungsi untuk dan digunakan untuk menjelaskan lebih rinci lagi dari kalimat yang telah ditulis menggunakan tanda baca kurung, seperti itu. Untuk contoh-contohnya nanti saya akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa kata atau kalimat ditandai dengan tanda kurung siku. Itu fungsinya untuk menandai jikalau penulisannya ini salah atau kurang tepat, seperti itu. Kurang lebihnya tanda kurung siku ini digunakan untuk mengkoreksi sebuah paragraf atau sebuah kalimat, seperti itu. Kemudian contoh kalimat berikutnya ini ada penggunaan tanda kurung dan juga tanda kurung siku. Nah, kalimat yang berada dalam tanda kurung siku ini untuk lebih memperjelas maksud dari kalimat yang ada dalam tanda kurung. Oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya berikan tentang penyuluhan penggunaan tanda baca kurung dan tanda baca kurung siku. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa mempelajari lebih lanjut tentang tanda baca yang ada di halaman website kemendikbud.go.id. Di situ terpampang sangat jelas bagaimana bagian-bagian tanda baca, seperti itu, baik penjelasannya maupun contohnya. Teman-teman bisa mempelajari itu lebih dalam lagi, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.